Oke, hai YouTubers, kenalin nama gue Irfan. Tepatnya Irfan Fadilah. Kali ini gue mau ngasih video tutorial tentang pemrograman DLP. Oke, kenapa gue pilih ngasih video tutorialnya tentang DLP? Karena menurut gue DLP itu punya struktur bahasa yang simple dari pemrograman lainnya sih. Oke, gue nggak mau banyak bicara di awal, gue langsung menuju praktekin aja ya. Yang pertama-tama kita harus lakuin itu buka aplikasinya. DLP di sini sekarang udah masuk ke versi XE dan gue masih pakai DLP 7. Ya nggak apa-apa sih ya. Yang penting sama aja sih antara DLP 7 sama DLP XE. Paling ada sedikit perbedaan fitur. Ya at least it's okay lah pakai DLP 7. Oke, kita langsung buka aja DLP 7-nya. Nih, DLP 7. Oke, tampilan yang bakal lo lihat ketika pertama kali buka Delphi yaitu ini. Nah, gua mau ngejelasin mulai dari mana ya? Oke, mulai dari sebelah sini. Nah, ini namanya object review. Apa itu object review? Object review adalah list komponen yang lo pakai dalam desain program yang lo buat. Sebagai contoh, di sini ada form 1. Mana itu form 1? Nih. Ini adalah form 1. Nama komponennya adalah form. Oke. Nah, ini adalah default ketika lo buka DLP. Jadi langsung ada formnya. Nah, terus di bawahnya ada object inspector. Object inspector ini dibagi dua. Yang pertama ada properties, yang kedua ada events. Oke, di properties ini lo bisa ngatur tampilan yang bakal lo pakai atau yang mau lo pakai di program lo. Tampilan itu berupa misalnya lo mau ngerubah warna huruf, lo mau ngerubah jenis huruf, lo mau ngerubah size hurufnya, atau lo mau ngerubah warna dari si komponennya. Oke, itu nanti bakal gue jelasin satu persatu. Untuk yang selanjutnya, nah di sini nih yang gue klik ini namanya palet. Apa sih palet? Palet itu kayak grouping ya, grouping dari beberapa komponen gitu ya. Nah, di sini ada palet standar, ada palet Zeos, ada palet fast report dan macam-macam. Untuk Zeos, fast report, NT control itu sebelumnya nggak ada di Delphi. Ini add-on yang udah gue install sendiri. Jadi yang defaultnya ada itu standar, terus additional, Win32, sistem, dan seterusnya sampai belakang. Ini gue install karena emang gue ada kebutuhan sendiri sih ya. Ini bakal gue ajarin juga nanti, bakal gue share ke teman-teman tentang Zeos, tentang fast report. Oke, ini palet. Nah, di dalam palet itu ada komponen. Nah, kita contoh di palet standar. Di palet standar ada komponen ini namanya frames. Ada main menu, ada pop-up menu, ada label, ada edit, ada memo, dan terus sampai belakang ada action list. Masing-masing punya fungsinya masing-masing ya. Untuk fungsi masing-masingnya insya Allah bakal gue jelasin sebisa gue dan sampai bener-bener paham ya. Untuk sekarang gue mau ngasih yang simple terlebih dahulu, atau yang gampang, atau yang mudah dimengerti. Oke, di sini gue mau nyoba masukin
Oh iya, kalau lo masukin komponen di dalam program lo atau desain program lo, dan itu bakal nampil di bagian object review, yang artinya bahwa komponen tersebut adalah bagian dari si form ini. Oke, sebagai contoh, gue akan masukin komponen label ke dalam formnya. Oke, kita klik komponennya, lalu kita pindahkan mouse-nya ke arah form, kita klik lagi. Nah, ketika si label ini udah masuk dalam form, ini bakal nampil di object review-nya. Label ini di bawah form 1, yang artinya bahwa label ini berada di dalam form 1-nya. Oke ya, gue harap gue nggak terlalu cepat ngajarinnya, nggak terlalu cepat bicaranya, yang penting bisa dimengerti ya. Oke, yang selanjutnya, nah iya, gue mau merubah sedikit tampilan dari komponen labelnya. Oke, masing-masing komponen mempunyai namanya masing-masing ya. Untuk ini form juga punya namanya sendiri. Nih, kita lihat di properties name. Untuk form namanya itu form 1 sebagai defaultnya. Dan untuk label, defaultnya itu label 1. Nah, namanya ini bisa lo ganti sesuka hati lo. Yang penting lo mudah dipahamin dan jangan sampai lupa kalau misalnya udah diganti name-nya, karena name ini akan berpengaruh ketika lo proses pengetikan script. Oke, kita mulai dari atas saja. Gue mau ngerubah properties dari komponen label. Oke, yang pertama yang mau gue rubah yaitu captionnya. Apa itu captionnya? Caption itu tulisan yang bakal keluar di program lu, atau tulisan yang bakal muncul di tampilan program lu. Misalnya gue mau nampilin tulisan selamat datang, jadi gue tinggal ketik aja di properties captionnya selamat datang. Tuh, selain ngerubah tulisan, lu juga bisa ngerubah huruf. Oke, di sini di properties ada kolom font. Nah, di sebelahnya itu ada tanda plus. Lo bisa klik tanda plusnya. Nanti di sini keluar bagian dari properties font. Ada name. Name di sini berarti jenisnya. Jenis dari si hurufnya tersebut. Lo bisa ganti sesuka hati lo. Lo tinggal klik aja di sini. Nanti bakal keluar banyak banget jenis-jenis font yang udah tersedia di Delphi. Oke. Misalnya gue mau ganti jenis huruf jadi ini copperplate gothic bold. Tinggal gue klik aja, nanti tulisannya ini jenisnya langsung berubah gitu. Atau misalnya yang umum ya, misalnya gue mau ganti Comic Sans. Nah, lo bisa ketik atau lo bisa pilih. Nah, gitu. Kalau lo hafal jenisnya, lo bisa ketik. Tapi kalau lo nggak hafal, lo bisa cari dengan cara klik yang di sini. Nah, ini Comic Sans. Gue tinggal klik aja. Jadi jenis hurufnya berubah jadi Comic Sans. Terus, gue juga bisa ngerubah font size-nya. Nah, ini ada di sini, di size. Defaultnya Delphi pakainya 8. Lo bisa atur ke hati lo mau jadi 12. Terus lo jangan lupa enter. Atau mau dijadiin lebih kecil lagi atau jadi 5 enter. Ya nggak bakal kebaca sih. Tapi kalau gue biasanya makainya antara 12 sama 10. Itu tergantung kebutuhan dari teman-teman ya. Terus selain berubah jenis huruf dan ukurannya, lo bisa ganti warnanya. Ada di color.
colornya ini sama kayak tadi ya, dipilih aja, dipilih. Oke, macam-macam ya warnanya. Atau lu mau pakai warna purple, lucu kali ya. Enggak, canda. Oke, cari warna yang umum aja, black. Oke, selain ini lu bisa ngatur stylenya. Apa itu style? Style itu lo bisa ngatur bold, italic, underline, atau strike out. Nah, misalnya lo mau tulisannya itu bold, lo tinggal klik, lo ketik true. Nah, itu udah keluar, lalu lo enter. Atau lo tinggal klik tanda panah ke bawah, tinggal lo atur mau false atau true. False artinya salah atau tidak, ya. Di sini misalnya bold, value-nya false, berarti artinya tulisan lo biasa aja, tidak bold. Tapi kalau lo true, tulisan lo berubah jadi bold. Nah, itu juga sama kayak yang bawahnya nih, italic. Oke, kita ganti true, maka tulisannya berubah jadi miring. Underline sama, kalau lo value-nya lo rubah jadi true, maka muncul garis bawah. Dan strike out, kalau lo rubah jadi true, maka akan ada garis di tengah, atau anak-anak biasa bilangnya coret. Oke. Properties ini bisa lo atur sesuka hati lo, tergantung kebutuhan gimana lo mau bikin programnya. Itu bebas. Oke. Selain itu apalagi ya? Oh, kita lihat ke bawah. Nah, ini sesuai yang gue bilang tadi, name, nama atau nama komponen. Nama komponen ini bisa lo ganti, nggak cuman label satu doang, lo juga bisa ganti jadi misalnya label selamat datang. Apa fungsinya? Sesuai yang gue bilang tadi, ini bakal dipakai ketika lo proses scripting. Jadi jangan sampai lupa, sekali lagi kalau lo udah ganti nama komponen apapun itu, lo harus inget. Oke, kalau gue biasanya untuk komponen label, gue pakainya singkatan sih. Contohnya gini, label berarti LBL. Lalu gue sesuaiin dengan captionnya. Kalau gue biasanya gitu, misalnya captionnya selamat datang, berarti gue tulisnya LBL selamat datang gitu. Sesuka hati lo sih, bebas. Apalagi, nah ini top nih, top ini maksudnya posisinya. Nah, ini posisinya ada di 152 top ya. Misalnya gue ganti jadi 50, maka posisinya dia ngitung dari atas. Ting, gitu. Dia berubah posisinya. Ini lo bisa atur manual pakai angka, nggak bisa pakai huruf ya. Karena ini bentuknya atau formatnya integer. Atau lo bisa drag sesuka hati lo, di mana aja lo mau taruh. Dan ini udah otomatis ngerubah value di topnya gitu. Selain itu ada visible. Nah, ini visible nih. Visible artinya pada tahu kan ya, itu nampak. Kalau value-nya true, maka komponennya itu nampak ketika programnya dijalanin. Tapi ketika value-nya lo rubah jadi false, maka komponen tersebut tidak akan tampak di program lo ketika program lo dijalanin gitu. Nah, untuk komponen label sendiri di sini ada properti transparan. Maksudnya gini nih, gue jelasin by praktek aja ya. Jadi di komponen label ini dia punya background warna sendiri. Nah, ini adanya di sini color.
Oke, misalnya backgroundnya mau gue ganti warnanya jadi highlight gitu, maka background warnanya berubah. Oke, kalau misalnya lo kembali ke bawah, misalnya nih properties transparent, kalau value-nya lo rubah jadi true, maka si label ini backgroundnya berubah jadi transparan. Itu akan sangat membantu ketika program lo backgroundnya punya warna tersendiri atau bisa lo masukin foto. Nah, properties transparan ini bisa lo gunain untuk biar tulisannya itu nggak punya background gitu. Oke, word wrap. Oke, misalnya sama kayak di Excel gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah mentok sama jumlah lebarnya, jatah lebar lebarnya dari koleksi komponen, dia bakal pindah ke bawah atau bikin baris baru. Misalnya gua geser, terus gua gedein, maka dia langsung otomatis ke bawah karena nggak muat ke samping, kecuali gue lebarin. Nah ini dia bakal otomatis ke samping lagi, tapi kalau misalnya gue kecilin dia ke bawah. Itu fungsinya word wrap. Kalau misalnya value-nya gue false, maka tulisannya bakal kepotong kalau gue kecilin gitu. Oke. Oh iya, ini gue kasih tip untuk lo yang mau belajar DLP. Ketika lo baru mulai buka DLP dan ingin membuat satu project program, jangan lupa langsung lo save. Kenapa? Karena pengalaman gue sering banget lupa nge-save project gue. Jadi langsung Ctrl S. Nah itu salah. Di DLP untuk menyimpan pertama kali projectnya itu caranya bukan Ctrl S, yaitu ada di file, pilih save project as. Kalau lo cuma nge-save doang, itu lo cuma nge-save si formnya doang, dan itu nggak bisa lo jalanin jadi exe. Jadi bisa mungkin langsung lo save kalau misalnya lo emang niat mau ngerjain satu program. Karena sayang banget kalau misalnya lo udah ngedesain interface lo udah terlalu banyak tapi lo lupa nge-save projectnya gitu. Oke, mari kita lakuin file save project as. Nah, ini lo arahin di mana lo mau naruhnya. Oke, gua mau nyediain satu mana video tutorial sini. Oke, gue bikin folder. Nah, ini kita lihat save as type. Save as type-nya delphi unit.pass. Artinya lo mau nge-save si form yang pertama ini ya. Si formnya doang. Emang formatnya .pass. Lo ganti aja lo ganti misalnya form utama. Oke, gue hampir lupa. Sebisa mungkin ketika lo mau ngetik nama filenya jangan ada spasi ya, karena nggak akan bisa kalau nggak salah sih ya. Lupa gue. Oke, pokoknya jangan ada spasi. Kalau misalnya mau dipisah sebisa mungkin jangan pakai spasi. Lo bisa cari alternatif lain dengan cara underscore atau titik, ya titik juga sih, atau apa ya, minus gitu. Kalau gue biasanya pakai underscore, misalnya form menu utama gitu.
Kalau udah lo bisa enter atau lo pencet button save. Nah, yang kedua ini yang kita kerjain ini, kita ngasih nama project kita apa. Defaultnya itu project 1, ekstensinya .dpr, yaitu Delphi project. Oke, ini nggak usah lo ganti-ganti tipenya karena ini udah defaultnya Delphi.dpr untuk ekstensi projectnya. Nah, ini yang bakal jadi nama Excel lu atau nama program lu. Jadi bisa lo ganti misalnya latihan 1 gitu. Jadi ketika lo run programnya, nama Excel-nya jadi latihan 1 gitu. Nah, di Delphi ketika lo run programnya, dia otomatis langsung ngebuat file.exe. Jadi teman-teman nggak usah ribet lagi cari cara untuk jadiin .exe-nya karena sudah otomatis dari Delphi-nya. Oke, kalau udah kita save, lalu kita coba, ini kita gedein dulu. Nah, selamat datang. Terus, nah ini nih, di sini kan namanya captionnya masih form 1, kita rubah aja captionnya. Misalnya jadi latihan 1. Nah, properties name-nya kita ganti. Mana name? Nih, kalau gue biasanya untuk komponen form disingkat jadi FRM. Kalau teman-teman punya cara sendiri ya silakan monggo. Kalau gue biasanya FRM. Oke, misalnya form menu awal. Kalau udah di enter, nah kalau pertama kali kita udah nge-save projectnya, sekarang kita boleh save biasa. Lo bisa pencet tombol ini, save atau file save atau Ctrl S. Udah. Kalau udah lo run, caranya gimana? Nah, ini lo klik yang ini atau lo pencet tombol F9 di laptop. Kita pencet tombol run. Nah, ini dia tampilan programnya. Biar nggak bingung, nih Delphi-nya gue minimize. Nah, ini. Nah, lo kenapa komponen labelnya nggak kelihatan? Kita cek di properties visible-nya. Ini kita close. Kita klik komponen labelnya, kita lihat properties visible-nya. Dan ternyata masih false. Kita ganti dulu, jadi true. Kalau udah, baru kita run. Kita keluar tulisan selamat datang. Oke, ini dasar banget dari Delphi. Delphi ini termasuk OOP ya, Object Oriented Program. Jadi lo bisa ngedesainnya langsung tanpa harus menggunakan script. Yang sudah OOP ini nggak cuma Delphi aja. Contoh lainnya ada NetBeans. NetBeans juga itu udah OOP tuh. NetBeans pakainya Java. Itu beda. Oke, kalau udah kita close programnya. Oke, untuk hari ini segini dulu yang gue share dari Delphi. Di kesempatan berikutnya gue bakal ngasih tahu ke teman-teman tentang cara ganti icon form, tentang cara ganti icon di programnya. Oke, contohnya gini. Sekarang, nah ini iconnya masih default dari Delphi. Dan icon di sini masih juga default dari Delphi. Nah, ini bisa teman-teman ganti dengan desain yang sudah ada. Oke, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekian
video tutorial dari gue tentang DLP. Jangan lupa subscribe and share. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.